Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Ruang Lingkup, Pendekatan, Metode, Teknik, Sejarah, dan Perkembangan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Dede Lestari. Saya akan ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Laila Nur Karima dan Hairunisa Irfani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian ilmu sosiologi, karakteristik sosiologi, dan ruang lingkup sosiologi. Pengertian ilmu sosiologi secara etimologi, sosiologi berasal dari kata socius yang berarti teman dan sedangkan logos yang berarti kata, perkataan, atau pembicaraan. Menurut para ahli, Max Weber mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Sedangkan Selo Sumerjen mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, serta perubahan sosial. Karakteristik sosiologi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi itu mendasarkan diri pada observasi dan penalaran, bukan atas dasar wahyu atau spekulasi. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi itu berusaha menjadi ikhtisar yang menunjukkan hubungan pernyataan atau proporsi-proporsi secara logis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori-teori sosiologi dibangun atas dasar teori yang sudah ada, teori yang lebih benar dan lebih luas. Pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari teori yang sudah ada. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, artinya sosiologi bukan mengajarkan tentang tata susila. Para sosiologi tidak membicarakan apakah suatu tingkah laku sosial itu baik atau buruk. Tugas sosiologi adalah mengungkap, menerangkan tindakan sosial sebagai fakta sosial. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Pada dasarnya, penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Sedangkan menurut Sarjono Sukanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkup sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan suatu metode pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dalam ilmu sosiologi ada 2 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan kualitatif, dan yang kedua, pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan sosiologi menurut Surjono Sukanto. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu metode yang berhubungan dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Terdapat beberapa metode antara lain metode historis, metode komparatif, dan metode studi kasus. Yang kedua ada metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan pengukuran data, yaitu tabel, indeks, dan statistik. Terdapat beberapa metode di antara lain metode deduktif, metode induktif, metode rasional, dan metode fungsional. Teknik pengumpulan data. Menurut Prastowo, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Berikut macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner. Menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan kumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Yang kedua, dokumentasi.
Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada dan dokumen itu telah terbukti keakuratannya. Yang ketiga, wawancara. Wawancara ialah pertanyaan yang diberikan secara lisan kepada responden dan untuk mendapatkan jawabnya dapat melalui tatap muka maupun via online. Keempat, ada observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan memperhatikan suatu objek secara seksama. Ilmu bantu sosiologi. Dalam kajian sosiologi memerlukan banyak ilmu bantu yang dapat menopang kelancaran dan kedalaman kajian sosiologi tersebut. Beberapa ilmu bantu yang sering digunakan dalam sosiologi seperti ilmu statistika, ilmu etnologi, psikologi, dan juga arkeologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Awal perkembangan. Sosiologi lahir akibat gejolak sosial efek dari revolusi industri. Akibat revolusi tersebut, banyak eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadikan dunia bergejolak dan muncullah masalah-masalah dan konflik-konflik baru. Dari sinilah ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan dan pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas menjadi rancangan sosiologi. Abad 19. Pada abad ke-19 muncul banyak konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut terjadi secara besar-besaran. Terlebih lagi, pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Prancis yang membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang instrumen penelitian untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah pada masa itu, pada abad ke-19, disebut sebagai sosiologi. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan apa yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.